pakai motor di sini. Sekarang aja nggak pulang. Kan nggak pakai baju. Cuciin kok. Bayar, bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama tim Wirawiri Misteri ya. Saat ini konten pertama kita setelah Idul Fitri ya, setelah Lebaran ya. Jadi mohon maaf lahir dan batin, jika ada hilap mohon itu maaf. Saat ini kita lagi berada di mana? Alas Purwo, Alas Purwo, Banyuwangi. di Banyuwangi, Jawa Timur Mas ya. Jawa Timur. Mas, Alas Purwo. Kita iseng nih Wirawiri main ke sini mau ngulik gitu loh, mau apa sih Alas Purwo tuh yang katanya kerajaan jin tertua lah, apa ya, tempat bertapanya para raja-raja tua gitu kan, pendahulu kita lah intinya di tanah Jawa Mas ya. Nah itu menurut Mas Pras sendiri nih, awal aja dulu deh secara global nih, di tanah Jawa ini kan posisinya Alas Purwo ini di ujung Mas ya, Di ujung timur ke arah selatan, ujung banget lah intinya ya. Itu secara garis besar nih, secara power itu terlihat seperti apa sih Mas? saya lihat itu warnanya putih nyeter ya. Heeh. Putih, walaupun nggak terlalu tinggi tapi itu putih. Sak Jawa itu saya lihat untuk yang putih yang paling tinggi di sini. Di tanah Jawa. Nah, powernya ya secara alamiah. Oke, berarti menandakan putih itu energinya baik ya Mas? Baik, Positif lah gitu. Oke. Nah, kalau secara energi, nah secara penglihatan makhluk-makhluk nih yang ada di sini Mas. Oke. Kalau untuk makhluk ya, kita lagi depan pura, kita lagi ditonton ya. Ditonton sama yang besar-besar. Tapi nggak apa-apa. Yang besar-besarnya apa nih? Ya makhluk-makhluk yang nggak kasat mata deh. Contoh perawakannya, bentuk Ya model-model raksasa raksasa berbadan manusia gitu. berbadan manusia, tangannya tuh hampir menyentuh tanah. Tapi kaki sama tangan itu lebih panjang Tangan. Oh jadi kayak ya. Macam-macam. Ada 5 atau 6 itu yang gede-gede gitu. Welcome mereka. Ya insya Allah welcome, nggak welcome ya mohon maaf. Kenapa sih para raja Jawa tuh memilih tempat ini untuk apa? Mencari sesuatu gitu, bertapa gitu. Kenapa? Mereka juga udah pasti punya pandangan-pandangan tersendiri, analisa tersendiri kenapa harus di sini kan. Oke. Dan kebetulan Mungkin nanti kita bahas lebih dalam ya. lagi dalam lagi Oke. di tempat-tempat selanjutnya di Alas Purwo. Oke. Nah, untuk ketuanya nih Mas. Nanti kita bahas lagi juga. Kita bahas lagi yang jelas perempuan Ya. Oke. dan yang paling penting saya potong sebentar. Aha. Untuk pura ini pura penyaringan Mas. Jadi kalau misalnya yang datang niatnya jelek akan terima jelek, kalau niatnya bagus akan terima bagus. Oh, jadi Penyaringannya di sini pertama. makanya dia ditaruh di paling depan Mas ya. Iya. Dia menyaring niat-niatan orang yang mau masuk ke area sini gitu Mas. Berarti ini pintu gerbangnya secara Pintu gerbang. Oke. Selain pintu gerbang yang dijaga sama Polfood Polfood juga ya. yang kasih karcis. Nah itu. Oke. Nah ini yang kedua. Bisa ada beberapa tempat yang nggak bisa kita kunjungin karena masih ditutup nih teman-teman. Jadi kita nggak bisa kulik secara dalam nih. Yang sebenarnya dari awal kita mau coba nih, apa sih di Gua Istana itu katanya kan tempat Pertemuan raja-raja. pertemuan raja-raja gitu kan.
Nah itu nanti mungkin kita bahas lagi Mas ya di dalamnya. Untuk raja-rajanya siapa aja dengan segala macamnya. Oke, kalau gitu tetap saksikan terus Viral Misteri ya teman-teman. Oke. Boleh ngeram dalam nggak? Saat ini kita ada di depan apa? Situs Kawitan ya. Nah, situs Kawitan ini apa sih Mas? Situs Kawitan aslinya dia ada di dalam sana. Di sebelah sini cuma hanya sebagian Simbolik aja. Tapi secara batunya Batu asli batu, tapi enggak semua. zaman itu Enggak, enggak, ini berarti bentukan modern lah. kondisi lah. Kondisi zaman sekarang. Berarti aslinya nggak di sini. Dan Ada di satu tempat. ada. Ini ada beberapa aja yang bagian dari Kawitan. Ini apa sih Mas? Situs Kawitan? Situs Kawitan ya udah dahulu ada namanya kerajaan Belambangan kan. Belambangan. Nah itu peninggalan dari kerajaan Belambangan sorry. Nah itu ada pusaka, termasuk ada tempat-tempat, ada benda-benda, ada segala macam. Salah satunya Situs Kawitan yang sekarang. Wah, coba di Jakarta tempat kayak gini masih asli banget ya. Cuk, ini baru jam 3, udah gelap. Sore. Udah sore ya. Berarti ini tempat peribadatan Mas, peribadatan simbolik dari agama Hindu. Oke, tempat peribadatan agama Hindu yang bisa kita gali lebih dalam nih di sini nih Mas. Apa sih Mas? Alas Purwo itu ada apa aja sih gitu menurut penglihatan Mas Pras? Alas Purwo ada yang dibilang ada kerajaan jin itu. Ya saya setuju juga. Kerajaan jin. Nah, ya dekat dari Situs Kawitan ini ada kerajaan juga. Itu saya lihat sih emas ya, warna-warna emas, ornamen emas, semua dari emas. Jadi istana terbuat dari emas gitu ya. Dekat sini Mas? Dekat sini. Areanya agak-agak di sebelah sana. Oh, oke. Itu memang kerajaan Mas ya. Kerajaan Dipimpin oleh siapa Mas? Biasanya kerajaan kan ada Permaisuri. Dan memang dari bangsa jin dari aslinya. Ya, itu kan memang untuk daerah sini. Apa? Tugaskan sebagai apa sih Mas? Ya, ini kan kalau sekarang kita bilang kan sebagai batu lindung lah ya. Nah, sebenarnya ada sesuatu yang besar dari umat
hutan lindung, cuma situs, cuma hal-hal angker, ada yang lebih besar lagi. Nanti di kesimpulan mungkin kita akan coba kulik lebih dalam lagi dan kita harus apa itu yang bisa. Bocorannya dikit, apa sih Mas? Dia ada suatu bentuk batu kurang lebih dia yang batu besar. Oh, oke, nanti kita lanjut deh. Oke, siap. Nah, cara kelihatan makhluk apa aja nih Mas? Kalau makhluk yang hidup dalam banget monyet ada banyak. Monyet ya, monyet dari awal memang udah kita disambut lah dari mulai hutan jati yang paling depan sebelum masuk gerbang itu. Ya. Nah kalau monyet asli kan itu tempat segini gitu kan. Kita lihat tuh monyet itu sepohon-pohon Gede-gede gitu. Ada rajanya juga kan? Berarti lebih ke ada peninggalan dari dulu masyarakat kehidupan yang dulu Mas ya, yang kebetulan agamanya Hindu gitu Mas ya. Meninggalkan suatu peradaban gitu di sini. Memang bentuknya kerajaan yang tinggal di sini gitu Mas. Tapi hanya sedikit Mas ya peninggalannya. Sedikit aja. Ya situs nggak berbentuk utuh gitu loh, hanya perintilan Menandakan bahwa dulunya ada peradaban di sini. peradaban dan Ada alasan tertentu juga lah ya. Sama kalau zaman sekarang nggak usah sampai ngurus yang gede-gede deh, kita mau buka warung aja kan harus analisa dulu, survei dulu segala macam sama. Mas, kalau dari beberapa literatur yang saya baca ini kan Alas Purwo ini kan banyak goa nih Mas di sini buat sebagai tempat pertapaan ya para petinggi kerajaan, para pemimpin kita lah di tanah Jawa Mas. Itu menurut penglihatan Mas Pras itu gimana Mas? Ya menurut saya kan bertapa itu kan mungkin cara mereka mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Kembali ke alam segala macam. Kalau nggak menyatu dengan alam ya nggak apa-apa juga menurut versi mereka gitu loh. Enggak, maksudnya gini, kenapa sih harus di tempat yang atau ada kriteria khusus kan tempatnya gitu? Kenapa ya namanya bertapa kan bisa aja di area kerajaannya dia lah, atau di mana gitu. Tapi biasanya mereka butuh penenangan diri, butuh lebih fokus segala macam. Makanya dia agak tempatnya biasa banget. Oh, berarti cari ketenangan lah, Cari ketenangan juga sambil asah kebatinan mungkin Mas. asah Karena kebatinan. ujung-ujungnya adalah area kebatinan ini. Berarti orang-orang yang berani ke tempat-tempat yang belum pernah dijamah itu pada zamannya benar-benar orang yang punya ini tinggi lah ya, nyali tinggi lah ya. Atau nekat untuk mendapatkan dan Ini udah ya udah kalau nggak ini lewat ya gitu ya. bisa bisnis. Oh, iya. Kalau nggak dapat ya udah nih gitu loh sekalian. Bisa diceritain nggak Mas ya, kayak mungkin ada beberapa petinggi inilah di tanah Jawa nih yang bisa disebutkan itu pernah bertapa di area sini siapa aja. Mungkin dari yang modern lah atau kontemporer lah ya, kerajaan-kerajaan yang udah masuk ke Sambut aja. ah, Insya Allah Gajah Mada. Gajah Mada kan Majapahit berarti ya. Itu kan lebih muda dari 1300. Ini udah main di 1400-an. Pernah sini ya. Pencari apa ya? Apa Mas? Mendekatkan diri pada Tuhan. Di pencariannya lebih ke pendekatan terhadap Tuhan ya, walaupun namanya kerajaan ini kan pasti pengen naklukin kerajaan ini lah, sehingga memperluas, tapi tetap dicari walaupun nanti kesimpulannya saya harus melakukan kerajaan ini, tapi kan dia udah melalui proses yang A, B, C yang menurut dia benar gitu. Oh, jadi anggapan benarnya itu pada dirinya gitu Ya, ini kita baru ngobrol ini aja. Ada makhluk nih tapi setinggi pohon ini ada apa ya? Nah baru lewat tuh besar. Terganggu kah, terusik kah mereka? Ya nggak apa-apa, maksudnya ya mohon maaf gitu kalau lagi Kita lagi ngonten gitu kan. Pengen sih bermalam di sini karena nuansanya ini Mas ya, cuman nggak ada alasan tersendiri lah kenapa kita nggak puas atau keamanan dari makhluk-makhluk. ya. Puas.
Alas Purwo ya. Mas, kisah menarik apa lagi Mas yang bisa kita bahas nih di Alas Purwo, Mas? Kayak tadi kan ada kerajaan lah di sini, kerajaan jin yang sampai juga mengiyakan dia. Kerajaan jinnya bentuknya apa atau gimana gitu Mas? Temboknya pure Mas, Isinya emas. enggak, maksudnya makhluk-makhluknya ini loh Mas. Makhluk-makhluknya ya yang di dalam hanya ratusan deh. Selebihnya ya warganya dia ya, mulai dari kita masuk lagi sampai nanti pantai sampai Sabang itu. Dia yang Puasa. ada seorang apa gitu Mas di sini, atau apa? Pembuat pusaka gitu berarti. Oh, betul. Kalau buat pusaka ya ada empu sendiri, kalau enggak dalam apotek ada empu sendiri. Dan yang ahli deh. Seseorang yang ahli pada bidangnya ya. Bilang kalau sekarang mungkin insinyur gitu. Insinyur atau menteri atau apa. Cuman yang mempunyai magic spirit gitu loh mungkin Mas. Nah itu gimana tuh Mas? Menurut Mas Pras ini gimana? Ya, pertama yang menemukan tempat ini sih rekomend dari dia menurut saya. Itu namanya Empu Barada. Empu Barada. Cari, akhirnya ketemu tempat ini. Dia lahan sini atau dia mereferensikan tempat ini sebagai pusat dari pemerintahan atau pusat dari hal-hal yang terlalu tapi sini sebenarnya ada power yang beda. Oh berarti dia udah tahu nih yang dijagain sama kerajaan ini adalah sesuatu ini gitu ya. Atau dia membaca, oh ada sesuatu yang bisa support ke depannya. Tapi secara keseluruhan Mas, secara power nih Mas, memang peruntukan kata angker atau power yang besar itu benar terjadi di sini gitu. Benar ya? Jadi nggak sembarangan juga mungkin ya. Memang benar adanya dan Benar, soalnya benar. dari sisi energi lebih positif atau negatif Mas sebenarnya yang dijaga itu? Seakan-akan negatif, Seakan-akan negatif, tapi aslinya positif. aslinya positif. Memang dibuat seperti itu. Memang juga seperti itu. Ya mungkin di nanti kita akan jelaskan di lokasinya langsung Mas ya, Oh, karena terlihat ya Mas ya. Insya Allah terlihat. Oke. Selain makhluk kayak yang tinggi besar dan lain-lain itu, ada lagi nggak Mas? Oh iya, dari awal banget sih kita lihat ada naga ya. Naga. Naga. Sebelah mana itu Mas? Mulai dari depan sudah kelihatan. Dari depan gerbang. Depan Besar dong berarti. besar. Dia mobile juga nggak cuma depan sebenarnya. Termasuk menjaga yang dijaga sama. Oke. Berarti nggak main-main sih menjagain barang itu gitu. Kalau misalnya kita lihat impact ya akan terima juga. Kalau misalnya ya baik ya semua tak kena juga seperti kita. Semua balik ke kita ya Mas. Kalau misalnya kita datang merusak kaca, ya kalau kesurupan ya Emang itu lalu gitu ya. Ya, sekarang kita cuma mau konten, mau coba ya Pengen apa ya? Pengen kenal ya. pengen kulik, pengen kenal Pengen ya. klik, pengen kenal. Sama Padahal kita nggak harus kenal sama makhluk gitu Mas. harus Nggak harus kenal. Cuman kayaknya sisi misteri itu banyak cabangnya gitu loh Mas. Ya itu yang membuat saya tertarik gitu. Makanya pas ya gitulah. Ada lagi Mas yang bisa ditambahin Mas dari itu sekali lagi. Sudah oke. Mas, ini sekarang kan di tempat yang tadi Mas Pras bilang nih bahwa di Alas Purwo ini sebenarnya intinya ini nih. Nah, Ya. ini bisa diceritain nggak Mas? Apa sih Mas? Oke. Pada zaman dahulu lah, sebelum zaman prasejarah juga, jauh sebelum zaman prasejarah, dia ada kayak benda langit yang menyentuh atmosfer bumi terus pecah. Nah kemudian sebetulnya kita tahu kan selama ini dibagi dua kan, berbagi dua batunya itu atau dasarnya itu meteornya itu. Sebenarnya bagi tiga, satunya ada di Alas Purwo.
Oh, dari jadi serpihan lah ya Mas. serpihannya. Nah, kebetulan kan alas purwo yang kita lihat kemarin-kemarin itu pada zaman dahulunya itu ya bukan alas purwo kayak sekarang gitu kan, lebih kepada lautan yang muncul ke darat menurut saya yang saya lihat. Nah kebetulan satu jatuh ke daerah Indonesia juga, yang satu jatuh ke daerah sini, daerah Jawa, yang pada dulunya sih masih lautan juga. Oh, lautan yang karena ada benturan atmosfer ya mungkin gejolak Ya, alam gitu, segala macam gitu ya. ya. Nah sampai sekarang tuh bendanya masih ada di sini. Oh, bentuknya gaib Mas. Gaib. Kalau yang bisa lihat sih di rumah pasti kelihatan energinya. Energinya sebetulnya masih terkungkung dalam suatu hijab gitu loh, dalam suatu batas. Bisa aja sih kita coba maksimalin gitu biar dia lebih bersinar, lebih nyeter, lebih powerful. Kita coba yang buang-buang yang jelek-jeleknya deh, atau yang mempengaruhi dia biar dia nggak nyeter gitu loh. Oh, jadi ini memang bentuknya kayak batu gitu Mas ya. Batu tapi besar. Besar. Diameter satu meteran. 1 meteran. Ah, posisinya di bawah, di atas? Di bawah. Oh, di bawah tanah. Dalam. Ya lumayan. Dan yang satu lagi, maksudnya benda itu bisa mobile. Oh, bergerak. Bergerak. Enggak di situ-situ Nggak aja di situ gitu. aja. Oke. Patokannya itu di tanah yang paling gembur di daerah itu, ada di bawah Patokannya. patokannya. Oh, dia tanah yang paling gembur. Yang paling gembur, yang paling gampang dimasuki alat itu lah, pakai tangan aja bisa gitu loh. Oh, oke. Tapi bukan pasir ya, tanah Tanah ya. Gembur lah intinya ya. paling Oke. gembur. Eh, kalau kita lihat secara keseluruhan tanah Jawa nih Mas. Hmm. Pulau Jawa deh, Pulau Pulau Jawa. Jawa, oke. Itu secara power nih, Hmm. si benda itu seperti apa Mas? Kalau power sekarang yang tadi saya bilang, dia nggak terlalu kelihatan powernya karena masih banyak faktor yang mempengaruhi dia untuk dia nggak berkembang gitu loh, nggak kelihatan orang, atau emang sengaja disembunyiin. Atau sengaja disembunyiin? Ah, Oke, oke. karena benda yang mirip dengan ini, ketika dicek radiasinya itu sampai luar biasa gitu lah. Nah ini sama aja, Sama tapi ya? dia saat ini belum powernya belum keluar banget gitu loh. Bisa dimaksimalin? Insya Allah bisa dimaksimalin. Mungkin setelah Insya Allah ini. demi kebaikan bersama deh kita coba maksimalin. Oke. Dan kenapa sih alas purwo kesannya kok angker, kesannya serem, kesannya banyak ada kerajaan jin segala macam? Kalau menurut saya sih itu cuma strategi aja untuk menyembunyikan power dari Sesuatu ini? benda itu. Gitu. Oh, oke. Kita ngomong begini barusan dia nasa gede banget. Oh, Walaupun siang tapi masih kelihatan. nggak terima mereka ya? Ya mau lu bongkar rahasia gue lu gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah itu sosok yang mana nih Mas? Yang black side kah? White side? Atau Ya dia mau black set mau white set, kalau udah ketetapan Tuhan yang Maha Kuasa ya nggak masalah juga sih. berarti kita menyalahi dong membongkar seperti ini? Ya insya Allah enggak. Kalau enggak ya? Alas Purwo ya? Alas Purwo. Nah kalau penguasa tempat ini banyak orang yang bilang kan monster laki-laki gitu kan. Saya sih kurang sependapat ya, yang tadi saya bilang dari awal. Yang menguasai perempuan gitu. Perempuan, murni perempuan. Sosoknya apa Mas? Ya manusia biasa aja, cuma kayak manusia biasa tapi lebih sutra-sutra, warna-warna putih tapi agak-agak magenta dikit, ungu dikit warna baju. Kerajaan kah? Enggak, Orang biasa-biasa aja. Ada ubatnya juga istilahnya. memang murninya dia sosok bekas manusia atau Enggak, emang udah ditakdirin makhluk selain manusia. jin lah ya kita bilangnya. Saat ini ada di mana Mas? Ada di sebelah belakang tapi agak-agak sana sudah ada. Enggak kita coba tanya Mas, beliau gitu kayak apakah beliau juga mengetahui ini ada power batu ini gitu. Oke, coba ya. Intinya saya udah nanya tugas dia apa di sini gitu kan. Kalau misalnya dibilang kayak permaisuri ya permaisuri aja, tapi sebenarnya dia menjalankan perintah dari Tuhannya gitu loh, dari penguasanya dia. Tuan apa Tuhan? Tuhannya. Oh Tuhannya.
fitrahnya nih, istilahnya kalau Islam kan fitrahnya dia Memang menjaga tempat menjalankan ini. itu, menjaga tempat itu. Nah, dibilang menjaga itu dan sampean bilang kan Hmm. powerful gitu loh mas. Powerful. Powerful ya dia. Hmm. Berarti, Powerful untuk yang nggak powerful. oh maksudnya gini mas. Hah? Berarti Alas Purwo ini ya secara keseluruhan tunduk akan perintahnya. Tunduk akan perintahnya. 100% tunduk akan perintahnya. Nggak bisa disebutin nama mas. Ya, Apakah jika disebutkan nama nanti ada pihak yang menyalahgunakan atau gimana? ya Atau akan timbul fitnah atau gimana? ada jambon lah, ada jambon. Bla bla bla. Hah? Permintaan. Enggak. Bla 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 bla. Namanya jambon. Nama. Oh, belakangnya Jambon. Depannya ini dia nggak mau disebut. Oke. Jadi dari awalnya tadi Mas Pras bilang kan ini lautan yang muncul ke daratan gitu kan. Itu Terus dia udah ada gitu ya? udah ada. Oh, memang udah menjaga Iya. gitu ya. Udah gitu kan karena powernya itu dia harus apa namanya? Jadi tempat yang apa namanya? Jadi tempat pertemuan para raja-raja Jawa. Karena mereka sebenarnya tahu juga power yang bagus ada di sini gitu loh. Raja-raja Jawa zaman kerajaan-kerajaan tuh ngumpulnya di sini. Termasuk para pemimpin yang Zaman sekarang kontemporer lah ya. ya Ada lah ya Ada. beberapa gitu ya. ada. Nah, itu didapat dari sendiri atau memang ada yang nyuruh atau gimana, Mas? Standarnya kalau raja-raja zaman dulu sih dia bisa sendiri bisa. Ada juga yang dari masukan-masukan dari bilang sekarang kan apa namanya MC MC itu metaphysical konsultan. consultant. Oke. Nah, kalau zaman dulu mungkin empu Atau abdi dalamnya gitu. di dalamnya, kalau enggak empunya, kalau enggak ahli dalam hal spiritualnya, penasihat spiritualnya, bisa juga begitu. Bisa juga emang rajanya emang sakti. Oh, jadi Gitu. dia memang tahu nih tempat ini dipilih sebagai tempat pertapaannya karena ada alasannya. Ada gitu ya. alasannya. Dan ternyata Kalau nggak ada alasannya, iya gimana dong gitu istilahnya. Kalau tempat-tempat biasa aja, istilahnya ngapain harus ke ngapain sini gitu gitu ya loh, kan. jauh-jauh istilahnya. Nah, secara ini kenapa nggak kalau memang raja itu punya ini kenapa nggak dipindahin aja ke mana gitu? Nggak bisa, Oh, nggak bisa. nggak mampu. Karena kalah power ya. Kalau mau, Berarti powernya besar ini Mas ya. ya kalau dibuka besar banget. Besar ya. Nah, kaitan power dengan orang bertapa nih Mas, itu kaitannya apa sih? Sebelum mereka bertapa itu kan bilang kan menunggu wangsit, mengharapkan wangsit, berdoa kepada yang maha kuasa. Selain itu semua ya, jadi selain sebagai tempat untuk mencari wangsit segala macam, berdoa kepada Tuhan, bermunajat dengan khusyuk kepada Tuhan, mungkin mereka tahunya waktu itu kan itu gitu loh. Tapi kalau zaman sekarang kan ya kita dengan sholat, dengan ibadah, dengan yang lain-lain gitu. Intinya Kan. pencarian mereka tuh sama intinya, cuman pada saat itu memang pelajaran yang dibawa oleh Islam ke tanah Jawa nih Belum sampai segitunya. sebegitu gitu loh. lengkapnya lah Nah. gitu. Oke, jadi proses pencariannya sebenarnya sama Mas ya. Pencariannya kepada ketuhanan sama. Cuman memang ada tata cara yang distandarkan oleh nabi-nabi di agama Islam. Adanya mereka dulu nih. Nah setelah mereka ada dengan segala ritualnya, baru ada agama kan. Tadinya kan nggak ada agama sama sekali, hanya kepercayaan. Dia mencari ya, dia mencari manifestasi gitu. Sambil Tuhan mengutus utusannya berupa nabi-nabi. Oke. Nah kalau dulu kan kita dengan bertapa segala macam. Kalau sekarang ya sholat, minta doa segala macam. Mungkin masih ada satu dua yang melakukan Mas ya, karena memang ya itu balik lagi ke diri ya Mas ya. Kalau nggak sambil diam kita jikiran. Jadi bilang bertapa juga ya nggak juga sih, tapi mirip-mirip modelnya begitu. Oke. Berarti kesimpulan dari Alas Purwo ini sendiri, dari tempat pertama kita sayangnya Goa Istana ditutup Mas ya. Nah. Ini kita teman-teman kita nggak bisa kulik lebih dalam Goa Istana nih karena Padahal kebetulan istana itu tempat perkumpulan raja-raja. Goa Istana ini Mas ya. Oh, mungkin kita ceritain di sini aja secara penglihatan flashback Mas Pras nih. Kalau yang sering rutin sih saya lihat ada 3 ya. 3 raja 3 raja. tanah Jawa. Nah, Zaman Hindu, masih zaman Hindu. oh jadi
tua lah ya, Tua. lebih ini lah. Bisa di kata namanya Mas, namanya bisa disebut? Yang pasti Erlangga, Erlangga. Udayana, satu lagi ada deh, ada satu lagi. Jadi mereka itu dikumpulkan dalam satu tempat gitu untuk mendiskusikan gimana lo seharusnya gitu loh. Ini kan sama Bali kan lo tinggal nyebrang doang kan. Ya Bali pun tadinya sama Jawa itu kan nyambung gitu loh, untuk kemudian terpisah Karena alam ya Mas. karena alam. Ya, terbentuk karena alam. Oke, itu berarti tempat perkumpulan raja tua Mas ya. Tua ya. Dan sampai zaman sekarang juga para pemimpin zaman sekarang juga banyak yang datang juga sini untuk Sebagian ya. berkumpul atau menenangkan diri atau berpengajian. Yang pertama sih hampir semua raja itu nggak mau adanya konflik. Tidak mau adanya konflik. Nah, antara raja sini sama raja sana itu nggak mau ada konflik. Nah, menyatukannya di tempat ini gitu loh. Lu maunya gimana, gue maunya gimana gitu. Oh, Atau- itu secara gaib apa Langsung ketemu. jasad? Biasa. Ngelihat ini sama ini beda. Kalau ini kan hijau kan. Hijau banget. Sedangkan ini Agak silver. Aku ngeliat sih agak silver. Ya. Emang auranya silver orangnya. silver, Nyeter gitu. Nah, tapi nggak tinggi. Ya Pas dimaksimalin. bangunan lantai 13 Jadi nggak sampai tembus ke langit itu Mas. enggak. Mas, kalau si benda ini ada yang ngejaga nggak sih gitu? Benda ini kan hanya sekedar benda yang punya energi kan. Ya. Nah, sedangkan makhluk-makhluk ini kan tahu pasti. Nah, makhluk-makhluk ini juga sebetulnya untuk jaga itu juga. Makanya menimbulkan hal-hal yang kayak misalnya kesannya angker, kesannya mistis segala macam. Tujuan Sekarang utamanya kalau untuk emang- menjaga. Kalau memang benda ini niatannya adalah untuk kebaikan, banyak halayak lah. Kenapa dijagain sampai nggak muncul gitu loh? Belum waktunya aja kalau ngomong gitu. Berarti kita nyalahi dong? Nggak ya? Enggak apa-apa. Mungkin ini waktunya gitu. Insya Allah. Kalau bisa di shoot lagi kan warnanya udah mulai beda lagi gitu, dalam-dalam. Kita nggak bilang ini di mana nggak bilang deh. Iya, tapi- karena mobile dia ya. Mobile. Oke, jadi di dunia ini ada 3 tempat serpihan barengannya dia nih Mas, barengannya benda ini ya. Satu di Pulau Kalimantan, satu di Pulau Jawa, satu lagi ya kita nggak bisa bilang lah ya, Ya. karena ini nantinya akan nimbulin banyak kontroversi lah ya. Jadi lebih baik ya ini versi kita aja sih, menurut penglihatan Mas Pras, menurut Dan ini bagian terbesar. ini bagian terbesarnya dari yang serpihan jatuh 3 tempat itu. Mas, mungkin ada tambahan nggak Mas dari ya pemimpin di sinilah, kita kedatangan kita ini seperti apa sih, kok tiba-tiba ngulik begini, menurut mereka tuh seperti apa sih Mas kita nih? Sebelumnya kan udah izin secara batinnya. Ya, Ya dipersilakan aja. nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mereka tahu nih yang bisa lihat, yang bisa maksimalin benda itu, dia insya Allah tahu sih. Oke. Ya, kita suruh datang. Iya. Jadi Bang, letaknya di ujung Jawa, aksesnya nggak bisa dan langsung laut ya Mas ya. Jadi sebenarnya tuh Alas Purwo tuh nyembunyiin sesuatu yang menurut versi Wirawiri Misteri ya, itu lumayan wah lah Mas ya, di tanah Jawa Wah ini. banget. Di tanah Jawa ini mungkin power terbesar saat ini yang ada di tanah Jawa Mas ya. Saat ini ya mungkin Saat ini Yang keduanya di mana Mas? Kalau ada yang pertama pasti kan ada yang kedua nih minimal. kalau yang sekarang, kalau saat ini ya, Heeh. yang kedua
tapi powernya putih, power ketuhanan. Hmm. Yang pertama ada di pinggir laut juga, daerah di pinggir laut juga. Itu nomor pertama, tapi agak-agak gelap-gelap dikit. Oh, Tapi kalau kita maksimalin yang sekarang, jedar gitu, dia kalah. kalah jauh. Mungkin segitu aja kali Mas ya. Ada tambahan nggak Mas dari makhluk-makhluk sini kayak atau gimana gitu untuk ngegali misteri gimana gitu? Hmm, menurut aja sih nggak ada. Nggak ada yang gimana-gimana ya. Oke. Untuk proses pemaksimalan agar benda ini memunculkan power yang menurut Mas Pras ya harusnya begini nih powernya. Oke. Itu bisa Mas ya? Insya Allah Langsung aja kita. 1 menit. Oke. Insya Allah 1 menit. Oke. Oke, mulai ya. Dipersilahkan. Kita lihat ada perubahan apa ya? Udah. Ya. Cepet ya teman-teman ya untuk Sebenarnya ngerasa itu Mas. Kalau saya sih ngerasa lebih dingin. Awalnya udara kenceng, tiba-tiba sep hilang, tapi sekarang dingin. Kalau saya. mungkin saya nggak sesensitif itu ya, tapi ya normal aja sih gitu. Normal mungkin karena ya kita baru nyampe mandi sholat konten jadi ya emang bener-bener kekuras sih tenaganya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu cerita dari Alas Purwo kali ini ya Mas ya. Karena setelah bulan puasa nih kita baru pertama ngonten ya langsung ke Alas Purwo ya mumpung. Oke teman-teman, sekian cerita di Alas Purwo kali ini. Jika ada hilaf atau kesalahan kata ya ini balik lagi nih versi kita ya. Tidak ada kehilapan dalam acara ini, yang kita hanya niatnya menghibur ya, memberikan tontonan lah yang mungkin bisa bermanfaat. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.